dan sejawat sekalian, serta Bapak Ibu, salam kenal untuk yang baru kenal. Selamat datang kembali pada forum virtual yang tidak lain adalah kuliah daring yang diselenggarakan oleh Paguyuban Dosen Katolik UI. Pada kesempatan kali ini 13 Januari 2021 adalah kesempatan yang ke-37. Pandemi membawa berkah dengan kesetiaan mempunyai forum kuliah daring ini. Salut untuk Prof. Adri yang terus setia untuk mencari pembicara-pembicara hebat, karena pada malam hari ini kita juga akan ketemu dengan orang hebat, Frater Klaus Henrich Radityo, SC. Memang tadinya agak membingungkan untuk saya, ini frater yang mau jadi romo atau bagaimana? Ternyata benar. Dan beliau ini adalah kandidat untuk Romo, pastor di SC, saat ini tinggal di Johor Baru. Nanti beliau sendiri akan memberikan pengenalan dirinya, tapi izinkan saya untuk memberikan sedikit perkenalan seperti yang sudah kita lihat pada flyer. Beliau adalah PhD in International Relations and China Studies dari the University of Sydney. Ini mohon saya dimaafkan, tampaknya ada kekeliruan data yang saya peroleh. Beliau tidak mengajar di UI, tapi yang jelas yang di bagian bawah ini, beliau adalah PhD tahun 2017 dari Department of Government and International Relations di the University of Sydney, dan mengambil Master of Law di Tsinghua University. Jadi tampaknya cukup lama berkutat dan bergaul dengan publik di Cina. Di S1-nya beliau adalah Chemical Engineering, jadi teknik kimia ya, engineer dalam bidang teknik kimia 2004 di Universitas Surabaya. Yang menarik adalah tulisan terbaru Frater Klaus Henrich Radityo yang diterbitkan tahun lalu di The Trends in Southeast Asia dengan judul Minding the Great Roots, Celebrating 70 Years of Sino-Indonesia Relations Amid the Coronavirus Pandemic. Untuk yang tertarik bisa mengakses tulisannya, dan kali ini kita akan langsung mendengarkan kuliah beliau. Namun sebelum Frater memberikan kuliahnya, saya undang Prof. Adri sebagai Ketua Paguyuban untuk memberikan kata pengantar. Prof. Adri, silakan. Terima kasih, Dr. Teddy. Yang saya hormati para Romo, Frater, para guru besar, dan sejawat sekalian, selamat sore. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu dalam forum kuliah daring kita. Jadi ini adalah kuliah daring yang pertama yang dilakukan pada tahun ini, dan kita berharap bahwa acara ini akan terus berlangsung seterusnya, begitu ya. Tentu dengan dukungan dari Bapak Ibu, minimal dukungan kehadiran. Karena kalau kita sudah mencari dan mengusahakan para romo atau frater atau suster untuk bicara, tapi kemudian lalu tidak ada yang mendengarkan, ya repot juga begitu. Namun saya melihat bahwa memang animo dari teman-teman para dosen itu cukup tinggi, dan itu lalu membesarkan hati kami untuk kemudian melanjutkan kegiatan ini, sehingga kemudian lalu kita juga cukup banyak yang datang, dan moga-moga kemudian ada gunanya juga dalam rangka kegiatan pembelajaran mahasiswa. Mungkin dari saya itu saja, dan sekali lagi terima kasih kepada Frater atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Moga-moga kebersamaan kita 1-2 jam ke depan itu ada gunanya, minimal bagi kognisi kita terkait dengan masalah Cina dan situasi beragama di sana. Demikian saya kembalikan kepada Dr. Teddy. Terima kasih Prof. Adri. Frater Klaus, kami punya kebiasaan menodong pembicara dengan sebelum memberikan kuliahnya, memberikan dahulu doa pembuka. Frater Klaus, selamat malam. Silakan memulai kuliahnya dengan mengawalinya dengan doa. Baik, terima kasih Pak Teddy, terima kasih Prof. Adri. Marilah kita awali dengan berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk melakukan tatap muka ini. Semoga melalui forum ini kami bisa semakin mengenal tanda-tanda zaman dan kami bisa memuliakan Engkau dengan lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, silakan Frater. Bisa share screen-nya. Selamat malam Bapak dan Ibu.
sekalian, para profesor, para guru besar, para romo, terima kasih kepada Prof. Adri yang sudah mengundang saya. Terima kasih kepada Pak Dr. Teddy atas perkenalannya. Saya sangat bersyukur, saya sangat terhormat untuk bisa berbicara di depan para pendidik dari komunitas para dosen UI. Sebelumnya saya menyampaikan perkenalan sedikit. Saya adalah seorang frater Yesuit, tinggal di Johor Bahru, sedang dalam tahap filosofan. Kemudian saya pernah tinggal di Beijing selama 5 tahun untuk mengambil S2 dan bekerja. Setelah itu saya juga pernah juga untuk mengambil doktorat di Sydney. Nah, yang akan saya sampaikan malam ini itu adalah hasil penelitian saya, penelitian kecil-kecilan sebetulnya. Karena ketika mengerjakan PhD, saya sebetulnya menulis tentang perilaku Cina di Laut Cina Selatan. Nah, yang tema ini adalah tema yang hasil riset saya, karena saya memang tertarik dengan hal ini. Sekaligus juga ini bisa dikatakan pengalaman sebagai orang beragama yang tinggal di Beijing selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian mungkin yang saya sampaikan dalam forum ini saya tidak berusaha untuk mengatakan bagaimana RRT mengelola agama, itu baik atau buruk, benar atau salah. Saya hanya berusaha untuk mengatakan demikian saya mempresentasikan data-datanya dan bagaimana pandangan saya terhadap hal tersebut. Jadi bukan penilaian benar atau baik. Karena saya harus mengakui bahwa ini adalah topik yang sangat sensitif. Dan karena ini nanti akan di-upload di YouTube, semua orang bisa membaca, jadi saya juga akan berusaha sangat hati-hati di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai. Baik, ini kurang lebih susunan presentasi saya malam hari ini. Pertama, kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap agama dari dokumen resmi pemerintah. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menilik tentang kondisi agama-agama yang ada di Cina. Ketiga, saya tergerak untuk menyinggung tentang isu-isu sensitif. Karena saya memang berminat untuk membahas hal-hal yang sensitif, ya. Laut Cina Selatan pun sensitif. Isu-isu Tibet, Muslim Uighur, dan Falun Gong juga sangat sensitif. Kemudian yang keempat, mungkin karena konteks kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, kita akan sedikit menyinggung tentang kekristenan di Cina. Tentang pertumbuhan eksponensial Protestan, dan terutama tentang Sino-Vatican Provincial Agreement yang cukup heboh, yang sudah disetujui oleh Paus Fransiskus. Nanti kemudian kita akan sampai kepada kesimpulan. Baik. Tentang kebijakan Cina terhadap agama, saya mengambil dari China's Policies and Practices on Protecting Freedom Religious Belief. Ini bisa dilihat di internet juga. Nah, dokumen ini mungkin kalau di Indonesia setara dengan peraturan pemerintah atau PP. Dan baru dikeluarkan sebetulnya April 2018 oleh State Council. State Council itu kalau dalam dokumen resmi Indonesia diterjemahkan sebagai Dewan Negara. Dia adalah the highest executive body, jadi badan eksekutif yang tertinggi, yang mengatasi kementerian-kementerian. Itu State Council. Di dalamnya itu
ada kesan atau ada muatan yang sangat padat dengan pemikiran-pemikiran Xi Jinping. Kalau di Cina itu memang setiap pemimpin itu punya halawan sendiri yang cukup berbeda, yang cukup distintif. Dan mereka sih melihat itu sebagai suatu kesinambungan. Nah, kalau Xi Jinping memang terkenal seperti dengan China's Dream, seperti itu. Nah, dokumen ini cukup kental dengan pemikiran-pemikiran Xi Jinping. Saya akan coba meng-highlight poin-poin dalam kebijakan pemerintah Cina tentang agama. Pertama, kebebasan beragama dilindungi oleh negara sesuai dengan pasal 36 konstitusi. Di dalam kertas kebijakan itu juga dinyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan tidak mendiskriminasi pemeluk agama. Ini kita mulai sedikit pelan-pelan masuk kepada poin yang sedikit lebih sensitif. Organisasi dan aktivitas keagamaan tidak dikendalikan oleh entitas luar negeri. Jadi itu sebetulnya kebijakan yang sudah lama, bahwa mereka tidak memperbolehkan dan tidak mengizinkan institusi manapun di dalam wilayah Cina yang dikendalikan oleh entitas di luar wilayah Cina. Ini mengantar kita kepada satu poin yang bagi saya menarik sekali. Menarik sekali karena saya kira juga sangat terkait dengan kita. Saya kutip langsung dalam tanda petik. Catholicism and Protestantism, which were known as foreign religion in China, has been controlled and utilized by colonialists and imperialists. Ini ditulis resmi. Saya mengutipnya langsung, tidak dikurangi, tidak ditambahin. Dan hanya Katolik dan Protestan yang ditulis. Yang lain tidak. Bagi saya ini cukup menarik. Karena walaupun dikatakan negara menjamin kebebasan beragama, tidak mendiskriminasi, namun kalimat ini saya menemukan sejujurnya kurang bersahabat. Dalam hati sebetulnya saya juga tanya, memang komunis bukan foreign ideology. Kemudian Partai Komunis bisa menang apakah tidak ada dukungan dari luar? Jujur aja saya ada kesan seperti itu. Tapi ini hanya untuk menunjukkan sebetulnya bahwa dalam sejarah memang dalam revolusi bahwa Katolik dan Protestan memang berada di pihak yang berlawanan dengan Partai Komunis. Dan kita tahu bahwa sejarah memang ditulis oleh pihak yang menang. Karena itu, Katolik dan Protestan dianggap sebagai kaki tangan asing. Dan itu cukup populer di kalangan pemerintah dan partai. Baik. Kita lanjut. Pemerintah memandu, atau bahasanya guiding, agama-agama untuk beradaptasi dengan masyarakat sosialis, mendukung kepemimpinan Partai Komunis, mengintegrasikan agama dengan kebudayaan Tiongkok. Ini garis yang sebetulnya umum, tapi prinsip-prinsip yang sangat ditegaskan oleh Presiden Xi Jinping. Bahwa agama itu harus sesuai dengan kebudayaan Tiongkok yang mainstream dan mendukung kepemimpinan Partai Komunis. Negara melindungi aktivitas keagamaan yang normal. Nah, definisi normal apa? Ya, itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Tapi saya bisa mengatakan, ya maksudnya aktivitas yang normal pasti aktivitas yang tidak mengganggu stabilitas sosial, aktivitas yang tidak berusaha untuk mengganggu basic sistem dari negara Republik Rakyat Tiongkok.
kegiatan keagamaan tidak mengadvokasi ekstremisme, tidak melemahkan persatuan antar etnis, tidak memecah belah negara, dan tidak terlibat dalam terorisme. Nah, ini kita akan, poin ini mengantar kepada satu poin yang bisa mengantar kita kepada pembahasan yang cukup panjang. Dalam kertas kebijakan itu ditulis bahwa agama-agama yang diakui ada 5. Buddhism, Taoism, Islam, Catholicism, dan Protestantism. Dengan 200 juta penganut dan 380.000 pemuka agama. Ada 2 pertanyaan dari statement ini. Yang pertama, di mana Konfusianisme? Konfusianisme di Indonesia, Konghucu, dianggap sebagai salah satu agama. Tetapi di Cina tidak dianggap sebagai agama. Dan kenapa Buddhism dan Taoism disebut terpisah? Itu pertanyaan bagi saya yang menggelitik. Apa dasar klasifikasi ini? Di Cina, Konfusianisme lebih dilihat sebagai suatu filsafat atau suatu falsafah hidup. Dan kalau kita melihat dari tradisi Chinese tradition, tradisi Cina, sebenarnya Buddhism, Taoism, dan Konfusianisme itu dianggap sebagai 3 aliran yang bersatu. 3 aliran yang berbeda, tapi bersatu. Dan saling intertwine. Kita istilahnya adalah San Jiao He. Di Indonesia sebetulnya kita bisa melihat, misalnya kita sering melihat misalnya ada papan tulisan Klenteng Tridharma, tempat ibadah Tridharma. Tridharma itu adalah 3 aliran itu, Buddhism, Taoism, dan Konfusianisme. Itu adalah pemahaman dari Chinese tradition, pemahaman orang Tionghoa, baik yang di Cina maupun yang di luar Cina, diaspora. Tapi oleh pemerintah itu tidak dilihat demikian. Buddhism, Taoism dilihat sebagai 2 agama yang terpisah, dan Konfusianisme juga tidak dimasukkan di sana. Nanti dalam kertas kebijakan itu, Buddhism dan Taoism juga tidak ditulis berapa jumlah resminya. Dan di situ juga dikatakan bahwa mereka kesulitan untuk mengidentifikasi jumlah penganut Buddha dan Taoism, karena memang sifatnya relatif fluid. Jadi, saya juga melihat, mungkin pemerintah tidak melihatnya seperti pandangan tradisional orang-orang Tionghoa pada umumnya, karena juga ada unsur Tibetan Buddhis menurut saya. Tibetan Buddhis tidak masuk dalam Tridharma atau San Jiao He, karena San Jiao He itu pandangan dari mungkin etnis Han, etnis mayoritas di Cina. Sedangkan Tibetan kan adalah suku minoritas. Oleh karena itu, Buddhism dan Taoism dilihat terpisah. Itu yang menarik pertama. Yang menarik kedua adalah mungkin selain Indonesia, Cina adalah negara yang melihat Katolik dan Protestan itu 2 agama yang berbeda. Karena ini ada hubungannya juga dengan sejarah. Kalau kita melihat misalnya di Australia, setiap beberapa tahun sekali ada sensus. Itu Christianity dilihat. Sensusnya berapa? Presbyterian, Episcopalian, Anglican, Methodist, Lutheran, Calvinist, semua ada angkanya. Dan itu masuk dalam Christianity. Tidak ada Catholicism dan Christian non-Catholic, tidak ada. Di Indonesia, Katolik agama tersendiri, Protestan agama tersendiri. Nah, ini pandangannya sama dengan Cina. Ini juga terkait dengan sejarah. Bagaimana Katolik masuk dulu di abad ke-13, kemudian Protestan masuk belakangan. Dan nanti kita akan membahas lagi
bagaimana Cina melihat Katolik, bagaimana Cina melihat Protestan. Jadi ada dua hal yang menarik. 5 agama ini yang klasifikasi yang dibuat pemerintah yang berbeda dengan klasifikasi Christianity pada umumnya dan klasifikasi tentang 3 ajaran Buddhism, Taoism, dan Confucianism menurut pandangan tradisional orang Tionghoa. Baik, oke. Kemudian ada juga di kertas kebijakan itu dikatakan bahwa di akhir tahun 2013, 96,5% pemuka agama dijamin oleh asuransi kesehatan. Menurut saya ini kebijakan yang sangat baik, yang sangat positif. Ya. Tapi juga ditambahkan di situ 89,6% di-cover oleh asuransi lanjut usia. Saya bacanya saya agak bingung, maksudnya apa ya? Maksudnya pemuka agama itu identik dengan tua-tua gitu apa ya? Yang muda itu dianggap tidak tertarik untuk jadi pemuka agama atau seperti itu, saya juga nggak tahu. Cuma ada kesan seperti itu. Baik, mari kita melihat datanya. Berapa jumlah pemeluk agama di Cina? Kolom yang kedua itu adalah hitungan resmi pemerintah dari State Council Republik Rakyat Tiongkok tahun 2018. Total pemeluk agama ada 200. Buddha tidak dispesifikasi, Taoism tidak dispesifikasi, Islam ada 20 juta, Katolik ada 6 juta, Protestan ada 38 juta. Kita lihat versi Freedom House tahun 2017. Lebih besar. Total penganut agama ada 350 juta. Sebagai informasi, penduduk Cina sampai hari ini sekitar 1,4 miliar. Kemudian Buddha ada 185 hingga 250 juta. Range-nya besar. Taoism tidak dispesifikasi, Islam ada 21 sampai 23, Katolik jumlahnya 2 kali lipat dari hitungan pemerintah. Ada 12. Protestan juga sama, hitungannya 2 kali lipat dari hitungan pemerintah. Kemudian dari World Religion Database, dia punya spesifikasi agama yang berbeda. Jadi dia punya klasifikasi yang berbeda. Mereka melihat totalnya ada 967, banyak sekali. Dan kemudian dihitung dalam bentuk persen. Buddhism ada sekitar 16,6%, atau berarti sekitar 239 juta. Taoism ada sekitar 0,4% atau 5,7 juta. Islam ada 1,8% atau 26 juta. Katolik dan Protestan tidak dilihat berbeda, tapi Christianity secara keseluruhan dihitung jumlahnya 7,4% atau sekitar 106 juta. Apa yang mau dikatakan dari data-data ini? Pertama, menghitung agama di Cina itu tidak mudah. Statistiknya tidak jelas. Orang mungkin kalau ditanyai kamu beragama apa enggak, yang nanya pemerintah mungkin dia belum mendengarkan juga. Nah, itu pertama. Kedua, tidak ada kolom agama di Hukou atau KTP. Yang ada adalah kolom suku atau etnis. Dan suku atau etnis di Cina itu ada 56. Satu etnis mayoritas, suku Han, dan 55 lainnya adalah suku minoritas. Yang beragama Islam itu ada 10 suku minoritas, termasuk Uighur dan Hui. Ini adalah 56 ini jelas klasifikasi versi pemerintah. Kita tahu aja Indonesia yang penduduknya sekitar 250 hingga 300 juta, kalau tidak salah hitungan pemerintah ada sekitar 7.000 sekian suku. Nah, di Cina untuk mempermudah itu dibuat 56 suku. Kedua juga di Cina tidak ada sensus yang menghitung agama secara resmi. Jadi ini hitungan-hitungan pemerintah yang mungkin pemerintah bekerja dengan institusi-institusi agama resmi yang diakui oleh mereka. Itu kurang lebih yang bisa kita lihat dari data-data ini. Baik, kita lanjut.
Nah, ini adalah bagi saya adalah peta demografi agama di Cina yang sangat menarik, dibuat oleh Profesor Yang Wengkang dari Purdue University. Mari kita lihat satu persatu, warna per warna. Kita lihat yang kuning dulu. Kuning merepresentasi pemeluk agama Islam. Paling banyak di Xinjiang. Sebagai informasi, Xinjiang dan Tibet adalah autonomous region. Jadi provinsi, tapi dengan special administration. Special administrative region. Xinjiang dan Tibet. Karena memang mayoritas yang berada di sana adalah mayoritas suku minoritas. Di Tibet suku Tibet, di Xinjiang adalah suku Uighur. Dan karena hal tersebut, dua daerah setingkat provinsi ini menjadi special administrative region. Selain itu ada Xinjiang, Tibet, dan juga ada Ningxia di sini. Kita lihat bahwa agama Islam itu umumnya ada di wilayah-wilayah periferi, yang periferi darat, tapal batas darat. Karena kita tahu di sini di sebelah kiri Xinjiang ini Kazakhstan dan negara-negara bekas Uni Soviet, Uzbekistan, Kirgistan. Di sini di bawahnya Pakistan. Kemudian di bawah Tibet ini India, Bangladesh, Myanmar. Nah, Islam banyak di daerah-daerah sini. Tapi juga ada di daerah-daerah lain. Di Inner Mongolia dan juga di beberapa daerah di Yunan. Nah, kemudian kita melihat warna abu-abu, Buddha. Buddha itu banyak di sini, di Tibet, di Qinghai. Tapi ini Tibetan Buddhis. Buddha yang dianut oleh suku Tibet, yang sedikit berbeda dengan Buddha mainstream, termasuk dalam Mahayana, bukan Hinayana atau Theravada versi Buddha yang di Thailand, tapi itu masuk dalam kategori Buddha. Nah, ini adalah provinsi daerah spesial administrasi khusus setingkat provinsi. Tapi sebenarnya kultur Tibet itu tidak dapat dibatasi di daerah ini. Dia juga melewati provinsi ini, Qinghai dan Sichuan. Tahun 2007 saya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Sichuan. Itu saya sempat melihat bahwa budaya Tibet di daerah-daerah periferi ini cukup dominan. Demikian juga di Qinghai. Ini adalah Greater Tibet. Nah, sekarang kita melihat yang warna hijau. Baik hijau tua maupun hijau muda. Ini mengatakan sesuatu. Hijau tua itu mewakili Katolik. Kalau kita lihat hijau tua itu ada banyak di Inner Mongolia, di Shanxi, di Heilongjiang juga. Ini mengatakan sesuatu. Pertama adalah agama Katolik itu cukup lama masuk di Cina karena dia tidak berada di wilayah-wilayah pinggiran. Dia ada di wilayah dalam. Ini pedalaman. Ini di Shanxi ini cukup remote di dalam. Mungkin kalau mendengar tentang kekatolikan di Cina, kita teringat misalnya dengan mungkin Adam Shah, Matteo Ricci, para misionaris Yesuit. Ya. Salah satunya kita bisa baca misalnya di The Memory Palace of Matteo Ricci, tulisan dari Jonathan Despense. Sebuah buku yang sangat bagus, tapi tidak bisa mewakili kekatolikan secara penuh. Karena para misionaris itu juga bekerja sampai pedalaman. Ini ada cerita yang menarik. Misalnya dari buku The Missionary's Curse and Other Tales from a Chinese Catholic Village. Ini konteksnya di provinsi Shanxi di sini. Jadi relatif pedalaman. Ini cerita yang bagus menunjukkan betapa konflik antara masyarakat lokal dengan misionaris itu sampai membawa protes dari masyarakat lokal itu ke Vatikan.
Jadi walaupun masyarakat Katolik itu berada di wilayah pedalaman, tapi dia merasa bagian dari Global Catholic Church. Bagi saya sangat menarik cerita ini. Nah, kemudian hijau muda, kita bisa melihat itu memang kelihatan bahwa Protestan jauh lebih besar jumlahnya, namun agama yang relatif lebih baru daripada Katolik. Karena dia menguasai daerah-daerah yang di pesisir pantai timur. Misalnya di tiga ini terkenal sebagai tiga provinsi Northeast, Timur Laut, Heilongjiang, Jilin, dan Liaoning. Kemudian di sini ada Hubei, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, bawah sini Guangdong. Ini adalah daerah pesisir timur yang terkenal makmur dan maju. Jadi kita bisa melihat Protestan itu memang identik dengan ada faktor globalisasi dan juga mungkin westernisasi. Karena pada wilayah-wilayah yang di pesisir timur relatif lebih terbuka kepada wilayah luar, dan mereka juga menerima pengaruh-pengaruh Protestan. Kurang lebih itu yang bisa dilihat dari peta ini. Nah, sekarang kita masuk ke isu-isu yang sensitif. Saya tidak akan membahas terlalu detail, dan saya akan berusaha untuk bersikap netral. Semoga tidak sampai terpeleset ngomongnya. Pertama, isu yang sensitif pertama, Tibet. Tibet itu punya populasi penduduk sekitar 6,3 juta. Kita tahu pemimpin spiritual Buddha Tibet, Tenzin Gyatso atau Dalai Lama ke-14 itu mengasingkan diri ke India tahun 1950. Tahun 1949 Partai Komunis menang, Cina menjadi Republik Rakyat Tiongkok, dan kemudian pasukan People's Liberation Army mulai diutus ke wilayah-wilayah pinggiran. Kemudian isu-isu Tibet jika tidak ditangani dengan bijaksana menimbulkan kontroversi diplomatik. Misalnya Nobel Perdamaian tahun 89, kemudian US Congressional Gold Medal, kemudian Obama menerima Dalai Lama di Oval Office tahun 2014, Kongres Amerika Serikat meloloskan Tibetan Policy and Support Act tahun lalu. Ini semua menimbulkan kontroversi. Pemimpin spiritual Dalai Lama ini juga pernah berusaha untuk mendaftar visa ke Indonesia, tetapi saya rasa pemerintah Indonesia cukup bijaksana untuk memikirkan hal ini dan tidak gegabah. Tibet termasuk dalam core interest Cina. Apa itu core interest? Core interest adalah bisa dikatakan red line. Ini adalah model diplomasi Cina terhadap luar negeri. Saya punya core interest. Itu yang diakui yang disampaikan oleh Cina kepada counterpart-nya. Core interest itu kurang lebih ada 3. Satu, China Basic System and National Security. Kemudian ada Territorial Integrity. Ketiga, ada Social and Economic Development. Untuk ketiga ini, Cina tidak akan berkompromi, karena mereka menyebut ini sebagai core interest. Dan ini mendasari diplomasi Cina untuk urusan apa saja, mulai dari pembahasan climate change sampai Laut Cina Selatan. Kemudian Muslim Uighur, ini juga cukup sensitif, apalagi Indonesia, negara mayoritas Muslim. Punya populasi 12 juta. Saya hanya berusaha menyampaikan data. Pertama, Komite HAM PBB menemukan bahwa Tiongkok menahan 1 juta orang Uighur dalam kamp kontra ekstremisme. Ini isu yang sekarang sangat santer. Kemudian ketika Mike Pompeo, Secretary of State, mampir ke Indonesia, di depan pertemuan dengan GP Ansor, bulan Oktober 2020, dia mengatakan Partai Komunis dalam tanda kutip memaksa Muslim Uighur makan babi di bulan Ramadan, mengadakan sterilisasi dan menghancurkan makam-makam Islam. Menurut saya ini provokasi yang kasar ya menurut saya. Dan
berusaha untuk mengagitasi umat Muslim. Ya, Secretary of State sama Presiden kayaknya ya nggak jauh-jauh beda. Kemudian bagaimana tanggapan dari pemerintah? Media, pemerintah, misalnya Global Times mengatakan bahwa para pemuda yang pernah terekspos ekstremisme mendapatkan pelatihan vokasi di pusat-pusat pelatihan pemerintah. Pusat-pusat pelatihan pemerintah ini yang dianggap sebagai camp kontra ekstremisme oleh Komite HAM PBB dan negara-negara barat. Kebijakan Presiden Xi Jinping adalah bahwa agama-agama di Tiongkok harus memiliki orientasi Tiongkok dan beradaptasi dengan masyarakat mainstream. Ini juga menurut saya statement yang agak-agak ya bisa dipertanyakan. Karena kalau kita melihat misalnya agama Buddha itu berasal dari India, tetapi dia bisa berintegrasi dan berasimilasi dengan masyarakat mainstream Cina, itu prosesnya adalah bottom up, bukan top down. Jadi saya juga tidak yakin apakah proses top down yang diinisiasi pemerintah ini bisa berhasil. Kemudian Uighur itu juga masuk ke dalam core interest Cina. Kenapa? Karena itu juga terkait dengan keamanan nasional, itu terkait juga dengan integritas teritorial. Tadi kita lihat ya, di peta bahwa Xinjiang dan Tibet itu adalah daerah administrasi khusus tingkat provinsi yang sangat luas. Bahkan provinsi-provinsi lain di pesisir timur itu luasnya tidak sebesar Xinjiang dan Tibet. Kemudian pertanyaan adalah, mengapa negara-negara Islam tidak bersuara, baik di forum-forum internasional? Ada banyak pendapat dan ada banyak penelitian, mulai dari yang mengatakan itu ada hubungan dengan vaksin, itu ada hubungan dengan Belt and Road Initiative. Ada juga yang mengatakan bahwa negara-negara Islam juga punya masalah HAM di dalam negeri mereka. Terlepas itu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut, tetapi Indonesia sudah jelas mengatakan bahwa tidak akan berkomentar tentang isu Muslim Uighur, karena Indonesia menganggap itu sebagai urusan internal atau domestic affairs. Ini sudah dikatakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Kepala KSP Pak Muldoko. Terus kemudian ada Falun Gong atau Falun Dafa yang artinya Great Wheel of Dharma. Sebetulnya kelompok meditasi yang menggabungkan ajaran Taoism, Buddhism, dan latihan pernafasan Qigong. Berdiri Mei 1992. Jumlah pengikutnya mencapai 70 juta tahun 1999. Di tahun yang sama, Falun Dafa disebut sebagai cult oleh pemerintah dan dilarang. Sejak saat itu banyak pengikut Falun Gong menyebar ke seluruh dunia dan pusatnya ada di New York. Falun Gong juga ada di Indonesia, di Jakarta, di kota-kota besar, bahkan kota-kota kecil pun saya melihat ada. Nah, isu ini menarik perhatian dari Amnesty International dan Human Rights Watch karena ada dugaan persekusi dari pemerintah. Kongres Amerika Serikat sendiri telah mengeluarkan beberapa resolusi terkait Falun Gong nomor 304, 530, 188, 218. Jadi tiga ini, Tibet, Uighur, dan Falun Gong adalah isu-isu terkait agama yang sangat sensitif, yang membutuhkan pertimbangan kita untuk jika kita mau menjalin kerjasama dengan Cina. Kita sekarang masuk ke kekristenan. Di sini kita bisa melihat ada pertumbuhan eksponensial dari Protestan. Dari sekitar tidak sampai 1 juta di tahun 2000 menjadi sekarang dari tidak sampai 1% menjadi 3% di tahun 2020. Itu jumlah yang sangat
besar, lonjakan yang sangat besar. Jumlahnya juga bervariasi, ada yang mengatakan 60 juta, 30 juta, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan menembus 100 juta. Agak sulit dideteksi karena banyaknya underground church dan sifat Protestan yang relatif lebih sporadis daripada Katolik yang terpusat. Di sini kita melihat bahwa jumlah pemeluk agama ini menurut beberapa pengamatan peneliti sudah mendekati bahkan melampaui jumlah anggota dari Partai Komunis. Ini juga menurut saya menjadi dasar mengapa pemerintah tahun 2018 merumuskan satu kebijakan tentang agama. Terus pertanyaannya, Protestan mengalami pertumbuhan eksponensial, kenapa Katolik kok stagnan aja? Kita lihat, Katolik itu sebenarnya sudah masuk ke Tiongkok lebih awal jauh daripada Protestan. Sejak abad ke-13, bukan Yesuit yang membawa, tapi seorang Fransiskan, Giovanni de Montecorvino. Nah, saya juga mungkin ingin perlu menyinggung sedikit bahwa Katolik itu dikenal sebagai Tianzhujiao di Cina. Tianzhujiao itu kurang lebih diterjemahkan sebagai agama langit, religion of the heaven. Agama langit ini ada muatan-muatan budaya Cina dan muatan-muatan Konfusianisme. Berbeda dengan Protestan yang dikenal sebagai Citu-Jiao. Citu-Jiao itu artinya Kristen. Jadi bahasa Mandarin untuk Yesus Kristus adalah Yesu Citu. Nah, Citu-Jiao itu agama Kristus maksudnya. Jadi bahasanya bahasa serapan. Ya, sama seperti McDonald, kalau di Cina disebut Metanglao. Starbucks, di Cina disebut Xinpake. Kentucky Fried Chicken disebut Kentucky. Jadi bahasa-bahasa serapan dari luar. Sedangkan Katolik itu dikenal sebagai Tianzhujiao, itu menggunakan perspektif Konfusian. Ini hasil dari perumusan para misionaris Yesuit. Dan juga penyebutan suatu hal yang beda ya, walaupun Katolik dan Protestan itu dianggap suatu agama yang berbeda, baik di Indonesia maupun di Tiongkok, tapi kita punya satu hal yang lebih. Misalnya di Indonesia, orang Protestan dan orang Katolik punya kitab suci yang sama. Ada kerjasama antara LAI dan LBI. Ini tidak terjadi di Cina. Mereka punya kitab suci yang berbeda. Penyebutannya pun berbeda. Tuhan Allah disebut Sancti oleh Protestan. Katolik menyebutnya sebagai Tianzhu. Mungkin kurang lebih seperti kalau bahasa Indonesia, Katolik menyebut Tuhan sebagai Gusti, tapi Protestan menyebut Tuhan sebagai Tuhan, seperti itu. Artinya sama, tapi penyebutannya berbeda. Sehingga seperti seolah-olah dua agama yang berbeda. Itu yang terjadi di Cina. Dan tidak terjadi di Indonesia. Kemudian, tahun 1951, hubungan diplomatik Vatikan dengan Cina putus karena isu Taiwan. Jadi Cina punya hubungan diplomatik dengan Vatikan ketika Cina masih berbentuk Republic of China (ROC) dengan Partai Nasionalis Kuomintang. Nah, dua faktor, Vatikan menyetujui Taiwan dan Partai Komunis tidak bisa menerima penunjukan uskup oleh tahta suci. Satu hal yang berbeda dengan negara-negara komunis lainnya seperti Kuba atau Vietnam. Kemudian pemerintah membentuk Chinese Patriotic Catholic Association tahun 1957. Dan gereja Katolik terpecah menjadi gereja patriotik dan gereja bawah tanah yang setia pada tahta suci. Pembicaraan untuk rekonsiliasi telah diadakan sejak Paus Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus ke-16. Paus Fransiskus sebagai Yesuit, dia sangat mempunyai afinitas dengan Cina. Hingga akhirnya dia menyepakati Provisional
Agreement pada September 2018 untuk diperbarui tiap 2 tahun. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu gambar yang diterbitkan oleh L'Osservatore Romano. Ini adalah gambar Paus Fransiskus ketika dia sedang menjalankan kunjungan apostolik ke Korea Selatan tahun 2014. Ketika melewati udara Cina, Paus Fransiskus sengaja masuk ke kokpit. Kemudian dia mengirimkan telegram kepada Presiden Xi Jinping. I extend the best wishes to your excellency and your fellow citizens, and I invoke the divine blessings of peace and well-being upon the nation. Dia melempar telegram ini langsung kepada Presiden Xi Jinping, dan dia memberkati Cina di atas kokpit. Ini adalah gestur positif Cina dan Vatikan zaman Paus Fransiskus. Karena paus-paus sebelumnya, seperti Yohanes Paulus II, itu kalau mau ke Asia, dia tidak diberi izin melewati udara Cina. Dia harus muter. Hanya sejak zaman Paus Fransiskus, izin itu diberikan oleh Beijing. Jadi ini suatu gestur yang positif. Apa isi dari Sino-Vatican Provisional Agreement? Pertama, calon uskup akan diusulkan oleh gereja partikular dan pemerintah RRT kepada tahta suci untuk disetujui. Jadi pemerintah dan gereja lokal mengajukan beberapa nama dan tahta suci menyetujui. Praktek ini tidak asing dalam sejarah karena di Amerika Latin, Raja Spanyol dan Portugal selama 350 tahun mengusulkan para uskup dan paus. Dan paus yang memberikan persetujuan. Ini kita kenal sebagai sistem Padroado. Paulus ke-7 juga memberikan konsesi yang sama kepada Napoleon di abad ke-19. Jadi menurut statement dari juru bicara Vatikan, Greg Burke, tujuan dari Provisional Agreement adalah memberikan kepada umat uskup yang memiliki kesatuan penuh dengan tahta suci sekaligus mendapat pengakuan dari pemerintah. Nah, terjadi masalah di internal karena uskup bawah tanah diminta mengalah kepada uskup yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi gereja bawah tanah dan gereja patriotik punya uskupnya sendiri, tetapi sejak Provisional Agreement, uskup bawah tanah diminta mengalah kepada uskup yang ditunjuk pemerintah. Ini kan menimbulkan sakit hati, ketidakpuasan oleh umat atau gereja bawah tanah, karena loh kan aku yang sudah setia kepada Vatikan, setia kepada tahta suci, kok aku yang disuruh mengalah. Salah satu penentang dari Provisional Agreement inilah Kardinal Hong Kong, Joseph Cardinal Zen, yang mengatakan bahwa memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengendalikan kebebasan beragama bagi umat Katolik bukan pilihan yang benar. Ini juga terkait dengan latar belakang beliau. Beliau adalah Kardinal Hong Kong, tapi sebetulnya beliau itu adalah warga Shanghai. Dia lahir dan besar di Shanghai, tapi karena revolusi, beliau dan keluarga harus mengungsi ke Hong Kong. Jadi sekarang yang paling penting itu lebih kepada rekonsiliasi gereja di Tiongkok. Itu menjadi masalah yang lebih mendesak, yang perlu kita doakan juga. Baik, ini kesimpulan yang mengakhiri presentasi saya. Di sini kita melihat ada model-model bagaimana negara dan agama itu saling berhubungan. Yang mungkin baru kita bahas mungkin seperti yang kiri ini. Bagaimana negara itu menguasai, mengatur, bahkan sampai agama itu tempatnya jangan sampai melampaui. Ya kita jujur aja kita mengakui bahwa Partai Komunis jelas tidak setuju dan tidak ingin melihat bahwa pemeluk agama itu lebih besar daripada jumlah keanggotaan mereka. Kemudian di gambar yang kedua, ini mungkin sistem teokrasi, di mana agama satu yang mayoritas meminggirkan agama-agama yang minoritas dan mengkooptasi negara. Kemudian ini adalah gambaran di mana negara itu mengakomodasi agama-agama, tidak melihat itu sebagai mayoritas dan minoritas, tapi semua agama dipandang sama dan dipayungi bersama. Mungkin sistem itu adalah sistem Indonesia, dan juga ada sistem negara yang rigid, sistem sekuler, di mana agama-agama tidak boleh masuk ke negara dan sebaliknya. Ada pembatasan yang jelas. Saya akan mengakhiri presentasi ini dengan memberikan apresiasi dan dukungan kepada Bapak Ibu
para pendidik yang bekerja di Universitas Indonesia, bahwa Anda semua memiliki peran yang besar dan penting untuk menjaga negara kita tetap di posisi ketiga ini, bahwa Katolik harus menjadi semakin berperan dalam kehidupan bernegara. Kita semua harus memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk negara, karena kita telah diakomodasi dengan sangat baik oleh konstitusi kita. Terima kasih. Terima kasih, Frater Klaus. Luar biasa, Bapak Ibu. Mari kita beri reaksi virtual kita dengan fitur tepuk tangan. Baik, satu pengayaan informasi yang luar biasa, karena setidaknya untuk saya ini adalah sesuatu yang baru dengan sudut pandang yang jadi lebih baik mengenali apa yang terjadi di Cina. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk menggunakan fitur angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan, atau juga boleh menuliskannya pada ruang chat bila tidak berkenan untuk langsung bertanya. Silakan ya, Bapak Ibu. Frater, saya ingin diberi ulangan karena saya tidak menangkap esensi dengan baik, karena kebetulan sedang ada hal yang saya kerjakan pada waktu Frater menjelaskan mengapa negara-negara Timur Tengah tidak bersuara untuk isu minoritas Uighur. Kebetulan saya sendiri pernah melihat, kalau saya amati, saya pernah singgah di Urumqi, sepertinya terakomodasi dengan baik pada berbagai situasi publik. Misalnya petunjuk jalan gitu, di jalan-jalan tidak cuma tampilan tulisan Latin dan Chinese, tetapi juga tulisan Arab tuh. Ya, itu sekedar tambahan informasi saja yang itu memberi persepsi yang menurut saya, akomodatif banget nih gitu. Bagaimana, Frater? Terima kasih, Dr. Teddy. Saya sebetulnya tadi hanya ingin melemparkan satu pertanyaan yang menarik. Mengapa? Karena ada banyak penelitian tentang hal itu. Mulai dari yang mengatakan bahwa itu ada unsur Belt and Road Initiative. Karena kita ketahui negara-negara mayoritas Muslim di Dewan HAM PBB, kalau Dewan HAM PBB itu punya sekitar 46 negara yang mendukung Cina di dalam isu Uighur. Ada 46 negara. Dan kita ketahui misalnya Belt and Road Initiative itu sangat melibatkan negara-negara mayoritas Muslim bekas Uni Soviet. Bisa itu menjadi. Itu masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Dan saya harus mengakui saya bukan di bidang itu. Tapi saya membaca. Ada yang mengatakan demikian. Apakah karena Belt and Road? Misalnya Turki. Turki tidak bilang apa-apa. Apalagi Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, mereka akan tergabung dalam Shanghai Cooperation Organization. Dan mereka punya forum cooperation, forum kerjasama dengan Cina. Mereka juga cukup berusaha untuk savvy, tidak untuk menyinggung masalah internal. Kemudian juga ada yang pendapat lain yang mengatakan bahwa apakah itu ada hubungannya juga dengan vaksin? Karena saat ini Cina merupakan satu negara yang cukup maju di bidang pengembangan vaksin, dan semua negara di dunia sangat membutuhkan. Tapi juga ada yang mengatakan sepertinya negara-negara Muslim juga tidak bisa banyak bicara karena mereka juga punya masalah HAM yang di dalam negara mereka masing-masing. Dan ini juga terkait dengan negara-negara mayoritas Muslim di bekas Uni Soviet. Di sana juga sedang disorot, misalnya di Kyrgyzstan, Turkmenistan, tentang pelanggaran HAM. Dan sistemnya juga pemerintah yang otoritarian. Jadi bagi mereka mungkin tidak ada urgensi untuk mengkritik Cina tentang masalah minoritas Uighur. Kurang lebih demikian. Terima kasih, Frater. Frater, ada pertanyaan yang sudah dituliskan di ruang chat oleh Dr. Jos, cukup sensitif, Frater, tapi perlu untuk saya sampaikan. Dr. Jos bertanya, apakah Bible di Cina isinya diedit? Dan apakah ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang dibuang atau dihapus, dieditnya?
Demikian juga yang terjadi pada kitab Al-Quran yang dibuang ayat-ayat perangnya atau ayat-ayat makiyah, sehingga yang tertulis hanya ayat-ayat Madinah atau ayat-ayat yang lembut. Bagaimana, Frater? Saya akan dengan jujur mengatakan bahwa saya tidak paham dan tidak meneliti tentang hal ini. Tapi saya pernah punya kitab suci Katolik yang dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris yang bilingual. Sejauh pembacaan saya, kok kelihatannya sama-sama saja ya. Sejauh pembacaan saya, itu khusus perjanjian baru waktu itu. Saya baca, itu Alkitab Katolik bilingual. Itu yang pengalaman saya pribadi. Tetapi tentang kitab suci Al-Quran atau kitab suci Protestan, saya belum pernah membaca dan saya juga tidak melakukan penelitian. Ya, sejauh informasi yang Frater sampaikan, pemerintah meminta agama-agama itu untuk bisa berorientasi pada kultur masyarakat dan juga sejalan atau mendukung kebijakan pemerintah, tapi pemerintah sendiri tidak menginfiltrasi konten agama ya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu tentang hal itu. Bisa iya, bisa tidak. Tapi saya tidak paham dan mungkin saya tidak memberikan komentar tentang itu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya yang nakal ini, Frater. Enggak juga, cukup kritis kok sebenarnya. Ya, bila Dr. Jos ingin mengelaborasi, saya persilahkan. Tapi ada juga yang menarik dari Romo Agustinus. Kalau Romo, walaupun sudah terjawab pada teksnya ini, kalau Romo ingin mengelaborasi pertanyaannya, saya persilahkan Romo. Oke. Belum ya, Romo? Baik, ini ada pertanyaan dari Prof. Daldiono. Sikap negara Cina pada Konfusianisme. Jadi, kira-kira Prof. Daldi ingin sedikit elaborasi lebih lanjut dari apa yang sudah Frater jelaskan tadi. Kalau boleh, Frater. Baik. Ada evolusi sikap terhadap Konfusianisme. Misalnya pada zaman revolusi kebudayaan 1966 hingga 1976 itu negara atau pemerintah memusuhi semua agama termasuk Konfusianisme. Bahkan Konfusianisme itu dianggap sebagai musuh negara. Dan salah satu muatannya karena Konfusianisme itu dianggap bermuatan feodal dan tidak mengadvokasi kesetaraan, masyarakat yang setara. Itu zaman revolusi kebudayaan. Sejarah mengatakan itu. Tapi sejak zaman reformasi dan keterbukaan yang mulai 1978 hingga sekarang, Konfusianisme itu dilihat sebagai sesuatu hal yang positif. Dan itu juga terkait dengan fungsi Partai Komunis. Partai Komunis di zaman kontemporer ini menyebut dirinya sebagai vanguard, sebagai pelindung dari the Great Chinese Civilization, peradaban Cina yang agung. Mereka menjadi pelindung, mereka menjadi sponsor. Nah, dengan peran itu mereka tidak bisa tidak mengakomodasi Konfusianisme. Dalam arti mungkin bukan ajarannya, tetapi bahwa Konfusianisme yang cinta damai seperti itu mereka ambil ajaran-ajaran itu. Dan kita tahu bahwa pusat-pusat bahasa Mandarin, tempat untuk menyebarkan budaya Tionghoa, versi Republik Rakyat Tiongkok, versi Beijing, itu tersebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Universitas Al-Azhar misalnya, dengan nama Confucius Institute, Kongzhiyuan. Jadi, seperti Confucius diangkat derajatnya seperti Belanda punya Erasmus, atau Spanyol punya Cervantes, dan lain-lain. Jadi, jangka besar.
Dan dari situ kita bisa melihat bahwa di zaman kontemporer ini pemerintah dan partai komunis tidak melihat Konfusianisme itu sebagai musuh, melainkan mereka ikut mendorong dan menggunakan itu untuk kepentingan luar negeri, kepentingan politik luar negeri. Ya, terima kasih, Frater. Frater, bagaimana nasib uskup dari gereja yang setia pada tahta suci? Jadi jabatan uskup itu menjadi hilang atau tetap ada tapi tidak dengan pengakuan pemerintah. Sementara Vatikan sendiri kan sudah mengakui uskup yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi kemana ini jabatan uskup dari gereja partikuler ini? Ada banyak agreement yang tidak dipublikasikan. Salah satunya misalnya pengangkatan kardinal. Pengangkatan kardinal itu kan tidak harus dipublikasikan juga. Jadi ada beberapa kardinal di Cina mainland yang diangkat oleh tata suci tetapi tidak diumumkan. Nah, untuk uskup mungkin juga bisa saja Vatikan punya pertimbangan tertentu. Karena kan jabatan uskup atau tahbisan uskup kan tidak harus mungkin bekerja di gereja partikular. Jadi mungkin untuk kepentingan-kepentingan tertentu ada pengaturan-pengaturan khusus, ada kesepakatan-kesepakatan khusus yang tidak dipublikasikan. Saya juga tidak paham karena itu tidak dipublikasikan dan cukup sensitif di situ. Jadi biasa media-media tidak memberitakan hal tersebut. Perlu perjalanan khusus untuk Frater Klaus menelisik. Ya, saya rasa. Ya, baik. Ada permintaan klarifikasi dari Prof. Setiawati. Mengapa jumlah pemuka agama lebih banyak dari penganut agama? Lalu siapa saja yang disebut pemuka agama? Sepertinya kalau jumlahnya nggak lebih banyak ya, Frater ya? Tidak. Jumlahnya tidak. Karena pemuka agama hanya ratusan ribu kalau tidak salah. Ya. Tadi dituliskan 360.000 ya. Ya. Dan ini maksudnya juga pemuka agama yang terdaftar, yang diakui. Jadi di Cina ada asosiasi-asosiasi agama yang diakui. Mereka punya institusinya, mereka punya lembaganya, seperti Chinese Catholic Patriotic Association, kemudian kelompok independensi Protestan, Buddha juga punya asosiasinya, Taoism juga punya asosiasinya, demikian juga Islam. Dan lembaga-lembaga ini pemuka-pemuka agamanya terdaftar dan yang diakui dan dianggap pemuka agama oleh pemerintah adalah mereka yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang diakui oleh pemerintah. Ya, cukup unik. Yang keunikan yang sudah Frater sampaikan adalah jaminan asuransi kesehatan ya, yang tidak diperoleh oleh rakyat pada umumnya malahan. Ya, saya rasa itu tujuan pemerintah untuk merangkul pemeluk agama. Ya. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Meiling. Apakah negara turut serta dalam pengaturan dan organisasi gereja Katolik? Bagaimana dengan gereja Protestan? Tadi memang sudah sempat dijelaskan bagaimana hubungan dengan tata suci. Lalu bagaimana dengan gereja Protestan? Gereja Protestan juga ada yang sebetulnya ada yang diakui oleh pemerintah, tergabung dalam asosiasi yang dibentuk oleh pemerintah, dan juga gereja Protestan yang tidak diakui dan tidak tergabung dalam asosiasi pemerintah. Kurang lebih gambarannya seperti di Indonesia, gereja-gereja Protestan ada yang tergabung dalam PGI dan ada yang tidak bergabung dengan PGI. Nah, pemerintah tentu saja ikut memandu gereja-gereja yang terdaftar
dan tergabung dengan asosiasi yang terdaftar. Sedangkan banyak gereja-gereja itu sekarang sifatnya underground karena memang tidak sulit juga kan membentuk komunitas kalau di dalam Protestan. Dan hal-hal seperti ini juga kadang diberitakan oleh media, terutama media Barat, bahwa terjadi misalnya pemerintah melakukan pembubaran seperti itu. Bahkan di Wenzhou, salah satu kota Wenzhou itu ada gereja yang salibnya dirobohkan, gereja Protestan. Seperti itu. Nah, saya melihat bahwa pemerintah jelas menginginkan gereja-gereja Protestan itu tergabung, terdaftar di asosiasi yang mereka bentuk. Dan gereja-gereja yang lain itu masih dilihat oleh pemerintah sejauh mereka tidak mengganggu stabilitas nasional, mungkin juga tidak terlalu diurus oleh mereka. Saya merasa demikian. Ya, baik, terima kasih, Frater. Bu Setiawati, Prof. Setiawati, silahkan kalau ingin bertanya secara langsung. Prof. Setiawati. Ya, terima kasih. Saya rasa sudah jelas. Sekarang terutama saya ingin tahu siapa yang disebut pemuka agama itu, tapi tadi sudah dijelaskan semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya undang Mas Gratianus. Silakan, Mas Gratianus. Terima kasih kesempatannya, Dr. Teddy. Selamat malam, Frater. Salam kenal, saya Gratianus Prikasetia dari Fakultas Hukum UI. Saya mendengar cerita atau presentasi dari Frater tadi, teringat sebuah buku yang ditulis oleh Fransiskan Romo Edi Kristianto ya, judulnya Krishna Mencari Raga. Saya ingat ada satu paragraf di bagian akhir bab-bab awal mengenai awal masuknya gereja Katolik ke wilayah timur, ke wilayah Asia. Di situ ada satu, ini kalau saya tidak salah ya, sekitar tahun 1352, Fransiskan pada saat itu melaporkan kesuksesan besar, dalam tanda kutip, melakukan penanaman nilai-nilai dan juga masuk ke wilayah Cina. Namun sekitar tahun 1354, kalau saya tidak salah juga, itu Paus mengirimkan Paus seakan-akan tidak mendukung puncak capaian yang dicapai oleh saudara-saudara dari Fransiskan tadi, sehingga yang menggelitik saya mengapa pada saat itu sudah dilaporkan puncak dalam arti menginternalisasi agama atau Kristianitas ke dalam wilayah Cina, namun kenapa pada saat itu Paus seakan-akan tidak melanjutkan lagi, maka bahkan kalau saya tidak salah juga malahan meminta para Fransiskan itu untuk membuat misi baru, mungkin ke wilayah Asia Tenggara. Artinya, apakah memang betul bahwa Cina pada saat itu, tahun 1350-an itu, sudah tidak lagi menjadi prioritas kristenisasi oleh Paus? Kira-kira seperti itu, Frater. Apakah Frater ada gambaran mengenai hal tersebut? Terima kasih. Salam. Terima kasih, Mas Gratianus. Silakan, Frater. Terima kasih, Mas Gratianus. Ya. Saya jujur, kalau untuk itu saya tidak terlalu paham. Tapi yang saya pernah baca itu lebih kepada kontroversi ritus Cina. Kontroversi ritus Cina itu terjadi zaman dinasti Ming. Dinasti Ming sekitar pada waktu itu abad 17, abad 18. Itu. Ceritanya mirip dengan yang Mas Gratianus sampaikan. Jadi misi Yesuit itu berhasil mempertobatkan banyak orang. Bahkan kalau kita ke Beijing, kita melihat bahwa sisa-sisa kejayaan itu masih ada. Misalnya 4 katedral.
4 katedral itu yang ada di Beijing itu dinamakan menurut arah mata angin. South Cathedral, North Cathedral, East Cathedral, West Cathedral. Tengahnya apa? Tengahnya Forbidden City. Hukum. Nah, jadi Matteo Ricci, Adam Schall sangat memikat hati dari kaisar sehingga agama Katolik cukup berkembang, tapi kemudian karena Matteo Ricci melakukan inkulturasi, terutama Matteo Ricci juga menerjemahkan Luan Yu atau The Analects of Confucius dalam bahasa Latin, jadi dia paham benar Konfusius dan dia menyebarkan Katolik dengan alam Konfusius. Ini dilihat oleh para inspektor dari Vatikan sebagai bid'ah. Itu terjadi abad 17. Baik. Zaman dinasti Ming. Baik. Sehingga ada kontroversi ritus dan misi, bisa dikatakan proyek eksperimen itu oleh Vatikan dihentikan. Baik. Sedangkan yang Mas Gracianus katakan mungkin ke abad 13, ya. Itu oleh Fransiskan, saya jujur saja saya tidak Baik. paham. Frater, bolehkah saya diberi gambaran sedikit karena saya pernah membaca mengenai Nestorian Church yang konon katanya subur di wilayah Cina. Bolehkah saya diberi sedikit siapakah mereka dan apakah mereka itu? Nestorian. Yes. Nestorian itu kan sebuah aliran ya oleh Uskup Nestorius pada abad ke-4, abad ke-5 kalau tidak salah. Nestorian itu kan tidak mengakui, semoga ini kalau salah semoga kalau salah Romo Dipo atau Romo Sudarminto, Romo Mardi bisa koreksi. Jadi yang saya pahami Nestorian itu kan tidak percaya satu doktrin bahwa Maria adalah Bunda Allah. Nestorian. Nah, oleh Uskup Nestorius. Nah, Nestorian itu akhirnya tidak laku di Eropa, dia malah bermisi kemana-mana termasuk ke Indonesia. Ada jejaknya juga di Sumatera. Nah, itu tentang Nestorian, memang banyak. Dan ya, pada waktu itu Konsili Efesus tahun 431 kan memutuskan Maria adalah Bunda Allah. Itu sebetulnya lebih kepada doktrin tentang Kristus, kealahan Kristus, bahwa kalau Maria adalah Bunda Kristus, maka dia adalah Bunda Allah. Nah, itu tidak diakui oleh Nestorius, kemudian dia nyempal, dan akhirnya dia tidak laku di dataran Eropa, dia malah menyebar ke luar Eropa. Oke, siap. Baik, terima kasih. Soalnya saya baca Nestorian itu cukup subur juga awal-awal di daerah Cina. Betul. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tambahan nih, Frater. Mungkin juga lebih mengarah pada klarifikasi dari Frater Kevin. Sejarah Katolik dengan Cina era Ricci cukup mesra karena kontribusinya. Era modern ini apa pandangan pemerintah Cina atas sejarah dan tokoh Ricci ini? Nah, oke. Ini cukup gimana ya? Jadi Ricci itu kan mesra dengan dinasti Ming. Dinasti Ming memerintah kurang lebih 4 abad. Kemudian 1600 diganti menjadi dinasti Qing dari suku Manchu, suku Man, dari North East. Jadi ada waktunya dinasti Qing, dinasti yang terakhir itu, Cina itu diperintah oleh suku minoritas, suku Man. Nah, kemesraannya kok saya lihat tidak semesra zaman dinasti Ming. Mungkin juga faktor karena proyek eksperimen ritus itu juga sudah dihentikan oleh Paus. Ada faktor itu juga. Tapi pemerintah sekarang jelas melihat bahwa Katolik itu pernah dipakai sebagai anti-kolonialisme dan imperialisme. Nah, kita perlu memahami bahwa rezim
Partai Komunis itu kan berdiri di atas narasi century of humiliation, bahwa Cina itu selama berabad-abad dihina oleh bangsa-bangsa asing. Ada peristiwa misalnya invasi oleh 8 pasukan, gabungan pasukan dari 8 negara, Papua Lianjin, merampas Summer Palace, Yuan Mingyang, dan lain-lain. Itu membekas. Dan Partai Komunis itu berdiri atas narasi itu, bahwa kita pernah dihina. Katolik sempat mesra di zaman dinasti Ming, tapi tidak dilihat secara positif juga, karena zaman itu kan juga dilihat sebagai zaman yang feodal, ya. Zaman dinasti, zaman kerajaan. Sekarang mereka istilahnya kan juga liberation, mereka ingin meliberalkan, mereka membebaskan Cina dari feodalisme untuk menjadi masyarakat yang sama rata oleh Partai Komunis. Jadi tidak terlalu berdampak. Bahkan diakui bahwa Katolik itu berperan besar, tapi kan pada waktu itu berseberangan dengan Partai Komunis dalam revolusi Cina, dalam perang saudara. Jadi sayangnya memang keharmonisan itu pertama tidak dilihat dalam arti positif, karena pertama itu kan zaman dinasti Ming dan dinasti Yuan, dinasti Ming dan dinasti Qing aja sudah berbeda, apalagi juga dengan Republic of China dengan Republik Rakyat Tiongkok juga berbeda lagi. Nah, kalau Republic of China atau Taiwan itu masih melihat keharmonisan ini, mereka masih mengakui itu. Tapi pemerintah komunis tidak. Pertama itu, dan kedua, bahwa rezim Partai Komunis yang berkuasa sekarang itu berdiri di atas narasi century of humiliation. Kurang lebih gambarannya seperti Orde Baru yang berdiri di atas narasi anti-komunis. Jadi kalau sudah di stempel anti PKI, anti komunis, mampuslah kita. Zaman Orde Baru. Nah, di zaman sekarang, karena Partai Komunis itu berdiri di atas narasi century of humiliation, jadi stempel anti-imperialis, anti-kolonialis itu juga sangat berat. Sayangnya bayang-bayang itu masih ada. Kenapa? Ya karena dalam revolusi Cina, Katolik dan Protestan itu berada di pihak yang berseberangan dengan Partai Komunis. Terima kasih, very clear. Ya, saya undang Romo Mardi untuk memberikan informasi tambahan. Silakan Romo Mardi. Terima kasih Pak Teddy. Maaf Klaus, bahwa saya tadi harus misa, karena Frater Klaus belum bisa misa, maka terpaksa saya yang misa tadi. Tadi disebut, saya lupa oleh siapa ya, mengenai abad ke-14. Abad ke-14, Fransiskan dan Cina, kalau nggak salah begitu. Nah, ada 1-2 butir di sini. Pertama, memang pada abad ke-14, Serikat Yesus belum lahir. Maka percakapannya sedikit lain. Sebentar, HP-ku harus saya matikan. Pada waktu itu, situasinya adalah bahwa model pelayanannya sedikit berbeda. Pada abad ke-16, Serikat Yesus baru lahir. Jadi itu 3 abad sesudah
peristiwa yang tadi dikatakan mengenai konflik tadi. Dan perjalanannya dalam zaman Serikat Yesus itu sangat berbeda. Para Yesuit yang pertama masuk karena Fransiskus tidak bisa masuk. Para Yesuit yang pertama masuk Cina dengan mempelajari bahasa Cina. Dan mereka baru sadar bahwa bahasa Cina Selatan lain bahasa Cina Utara. Gitu ya, Klaus? Saya nggak tahu bahasa Cina, tapi saya hanya tahu xie dengan ni hao ma saja. Dialeknya beda. Ya, dialeknya beda, tapi yang sangat dirasakan adalah bahwa para saudara Yesuit yang pertama masuk, itu mulai dengan di selatan, dan lalu perlahan-lahan sadar betapa Tiongkok sangat kaya. Sedemikian sehingga mereka mempelajarinya kecinaan itu dan lalu menjadi sangat ahli bahasa Cina. Dan karena itu, lalu mereka bisa diterima di kalangan tinggi di Beijing. Bahkan mereka heran bahwa para Yesuit ini sangat menguasai bahasa Mandarin. Saya pakai kata itu saja sekarang. Bahasa Mandarin yang sangat dikuasai di istana. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa percakapan menjadi lebih lancar. Dan percakapan yang lebih lancar itu mempunyai dampak yang positif dan negatif. Dampak yang positif adalah bahwa para Yesuit diterima di istana dan lalu boleh ngomong banyak hal. Dan karena itu sangat welcome. Sedemikian sehingga para Yesuit juga tahu bahwa ada banyak masalah kultural dari Roma yang nggak bisa diterima oleh kultur Cina. Dan salah satu yang istimewa tadi saya kira sudah disebut oleh Frater Klaus adalah mengenai kultur dan berkaitan dengan itu adalah liturgi. Kita tahu kalau kita sekarang, minggu yang lalu kita memakai putih. Baju kasula. Itu karena kita bersukaria karena Natal. Nanti Paskah juga putih. Tetapi para Yesuit yang datang ke Tiongkok merasa ini payah. Ini salah sama sekali kalau mau pakai keluarga Mandarin. Kita tahu bahwa bagi keluarga Mandarin, keluarga Cina, kalau berduka cita pakai putih. Pakai baju putih. Maka Paskah adalah duka cita. Dan itu enggak cocok. Maka para Yesuit mengubahnya dan lalu melakukan itu. Dan itu ditegur oleh Roma. Dan pada waktu abad ke-16, itu yang berkuasa di liturgi Roma adalah keluarga Fransiskan. Maka ada konflik antara Fransiskan dengan Yesuit yang lalu meluas ke seluruh dunia karena perbedaan faham mengenai liturgi. Dan itu membawa sebenarnya berbagai macam konflik mengenai apa itu penjelmaan. Kesesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Namun, ini tidak mudah untuk dipahami kalau dilihat dari sudut abad ke-14 tadi. Dan abad 14 itu Yesuit belum ada. Dan kemudian karena
Teilhard de Chardin itu salah seorang Yesuit yang besar di Tiongkok, berhasil menemukan bahan-bahan untuk homokinensis, yaitu yang menyebabkan manusia Cina dihargai setingkat dengan banyak manusia-manusia kuno yang lain. Lalu para Yesuit mendapat tempat di dalam kerangka itu dan mereka boleh mendirikan antara lain universitas juga waktu itu. Tentu itu zaman sebelum Mao Zedong dan sebagainya. Kalau mengenai yang Mao Zedong, saya tidak begitu tahu. Saya hanya ingin memberi penjelasan mengenai yang tadi disebut mengenai abad 14. Sebab zaman itu memang ada problem. Itu tambahan saya, Pak Teddy. Terima kasih. Terima kasih Romo Mardi. Brother Klaus, ada komentar tambahan? Terima kasih Romo Mardi, saya manut. Matur nuwun Romo. Baik, untuk Pak Komang perlu diketahui bahwa Frater tidak tinggal di Cina, di Indonesia, jadi tidak memberikan pelayanan, sekarang sedang dalam pendidikan untuk menjadi pastor. Begitu Pak Komang. Ya, tambahan informasi dari Romo Agustinus yang masih tinggal di Cina ini. Di Shanghai pernah diangkat uskup baru yang diakui pemerintah dan sekaligus Vatikan, tetapi dalam Thanksgiving speech saat ditahbiskan, uskup baru itu sedikit menyinggung pemerintah. Besoknya ditangkap dan sampai hari ini. Sudah sekitar 8 tahun belum ada uskup baru yang menggantikan. Seminari juga ditutup setelah kasus itu. Dr. Klaus, ada komentar? Saya boleh tambah komentar dikit. Silakan. Poin ini. Untuk dapat melaksanakan pelayanan, para Yesuit, mohon maaf kalau boleh saya bilang agak sedikit kurang ajar. Tapi para Yesuit memang biasanya kurang ajar, jadi kecuali Klaus. Kalau saya barang dan sebagainya. Begini, Serikat Yesus itu di seluruh dunia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Pelayanan-pelayanan, termasuk provinsi Indonesia itu sendiri. Lalu ada provinsi Cina. Provinsi Cina sebetulnya terdiri dari Cina daratan dan Taiwan dulu, termasuk juga dengan Hong Kong dan Macau. Nah, dalam kerangka itu, para Yesuit mempunyai 2 lapisan provinsi. Lapisan di atas tanah dan lapisan di bawah tanah. Saya harap di sini tidak ada Bareskrim dari Tiongkok. Walaupun mereka tahu itu. Bahwa ada Yesuit yang kerjanya di atas tanah, diketahui oleh pemerintah karena menjadi ilmuwan, tapi ada Yesuit yang bekerjanya di bawah tanah, tidak diketahui, dan setiap kali terjadi bahwa orang-orang Katolik ada sebagian di atas tanah dan di bawah tanah. Saya kenal suatu tarekat yang kerja di Indonesia sini. Pada waktu tertentu, saya ketemu di pesawat terbang dan dia mau mengunjungi komunitasnya di Tiongkok. Itu adalah komunitas suster. Di sini dia memakai jubah biasa, tapi begitu mendarat di sekitar Tiongkok, dia pakai rok biasa, masuk untuk menjadi orang di bawah tanah. Pengalaman itu sebetulnya dipunyai juga oleh Frater Klaus, hanya mungkin tadi belum keluar. Tetapi saya punya beberapa kenalan yang di bawah tanah maupun di atas tanah. Mungkin Frater bisa sedikit menjelaskan urusan bawah tanah dan di atas tanah, karena itu mempengaruhi policy-policy di dalam pelayanan-pelayanan.
Pak Teddy, kalau dipersilahkan tentang di atas tanah dan di bawah tanah, Frater Klaus punya pengalaman sebetulnya juga. Ya, terima kasih Romo Mardi. Frater, silakan Frater. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Teddy. Ini pengalaman saja terkait yang ditanyakan oleh Romo Agustinus Guntoro. Saya melihat pengamatan saya adalah sekarang ini anginnya atau aromanya adalah Vatikan berusaha untuk berrekonsiliasi dengan Cina, dan Cina juga menyambut hal tersebut. Itu adalah angin yang berembus. Menurut saya, kita sebaiknya juga ikut mendukung. Nah, itu yang pertama. Kedua, terkait dengan bawah tanah dan atas tanah, itu memang masih ada perbedaan, tetapi berdasarkan pengalaman saya, umat itu tidak terlalu peduli. Jadi umat bawah tanah bisa datang ke gereja patriotik, umat di gereja patriotik juga bisa datang ke bawah tanah. Mereka tidak terlalu peduli. Dan itu mereka melihatnya lebih kepada konflik yang sifatnya elitis. Jadi konflik yang di atas. Ada yang menyadari hal itu, ada yang juga tidak menyadari. Kadang-kadang bahkan saya melihat yang di bawah tanah itu cenderung dia mungkin karena agak tertutup atau gimana. Dia yang di atas tanah itu yang patriotik relatif lebih ikut pembaruan. Jadi unsur-unsur pre-konsili Vatikan kedua itu masih ada di bawah tanah. Itu berdasarkan pengamatan saya. Seperti Romo misalnya membelakangi umat, seperti itu contohnya. Dan umatnya juga, karena umatnya relatif berumur, mereka masih punya nostalgia dengan masa-masa itu, seperti itu. Sedangkan yang di atas tanah itu lebih sesuai dengan Konsili Vatikan kedua. Tapi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa angin yang berembus sekarang adalah rekonsiliasi antara Vatikan dan Beijing. Sebaiknya kita mendukung, dan juga rekonsiliasi antara gereja di Cina, di daratan Cina. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Frater Klaus. Sebelum saya beri kesempatan pada Prof. Sulis dan Prof. Roy, saya ingin membaca teks yang dikirim oleh Prof. Herkutanto. Ya, ini barangkali lebih baik dielaborasi sedikit ya, Frater Klaus. Apakah ada radikalisme agama-agama tertentu? Tadi sudah disampaikan pandangan pemerintah terhadap kelompok Uighur ya, dengan pandangan radikalismenya. Kalau toh ada, bagaimana cara pemerintah mengelola atau mencegahnya, dan bagaimana nasib mereka ini, para radikalis? Terima kasih. Ini pertanyaannya agak susah juga dijawab. Kenapa? Karena saya juga kadang-kadang begini. Saya ambil contoh Islam misalnya. Ada kurang lebih 10 suku minoritas yang mayoritas beragama Islam. Xinjiang dan Ningxia adalah dua daerah administrasi khusus yang diberikan pemerintah kepada suku minoritas. Xinjiang diberikan kepada suku Uighur, Ningxia diberikan kepada suku Hui. Etnis Hui itu mayoritas beragama Muslim, tetapi mempunyai hal yang beda dengan etnis Uighur, karena dari segi penampakan fisik mereka sama dengan orang Tionghoa pada umumnya, etnis Hui. Bahkan saya punya teman etnis Hui yang dia tidak menjalankan aturan agama Islam kecuali tidak makan babi. Jadi hanya tidak makan babi. Selain itu dia juga tidak sholat, tidak puasa. Itu. Tapi Hui yang di
daerah administrasi khusus Ningxia di sebelah barat, saya rasa mereka cukup taat dan tidak ada masalah pemerintah dengan suku itu. Bahkan sebetulnya Islam itu dikenal tadinya sebagai Huijiao, jadi agama etnis Hui. Seperti mungkin kalau kita mengatakan agama Bali, padahal yang maksud adalah Hindu. Jadi dikaitkan dengan etnis tertentu. Sebelum pemerintah mulai punya pemahaman tentang agama yang lebih komprehensif. Jadi dulu tuh Islam sempat disebut sebagai Huijiao. Nah, masalah radikalisme itu pertanyaan saya adalah sebenarnya itu radikalisme agama atau itu gerakan pro kemerdekaan yang oleh pemerintah tentu saja dianggap sebagai separatisme. Nah, ini panjang ceritanya karena di Xinjiang itu ada gerakan seperti itu, di Tibet pun ada gerakan seperti itu, dan tentunya tidak bisa ditolerir oleh Beijing. Nah, maka radikalisme itu saya susah menyasarnya, apalagi kalau dilakukan oleh etnis tertentu, misalnya oleh etnis Uighur. Pernah terjadi di Yunan itu ada serangan oleh etnis suku Uighur di stasiun kereta api dengan menggunakan belati terhadap para penumpang. Nah, apakah itu masuk radikalisme agama atau itu gerakan separatisme atau itu gerakan frustrasi dengan kondisi ekonomi? Itu juga agak susah untuk dibedakan. Demikian juga yang di Tibet. Di Tibet juga mengadakan demonstrasi banyak, terutama waktu Beijing menjadi tuan rumah Summer Olympic tahun 2008. Ada gerakan memasang spanduk besar kemerdekaan Tibet. Itu saya melihat itu lebih mungkin radikalisme yang sifatnya separatis. Jadi di sini agak membingungkan. Nah, tentu saja kalau itu dilihat oleh separatis oleh pemerintah, ini dari Xinjiang, ini dari Tibet, tentu saja itu akan diamankan oleh pemerintah. Jadi itulah agak sedikit blur garisnya, apakah itu radikalisme agama atau gerakan separatis. Terima kasih. Saya lihat Prof. Verku Tanto sudah noting. Terima kasih Prof. Verku. Prof. Sulis. Selamat sore Mas Teddy. Terima kasih. Terima kasih Frater Radityo. Terima kasih Bu. Sebagai seorang yang tidak belajar sama sekali soal Cina, sangat menarik apa yang sudah disampaikan ya. Pertama itu soal komposisi penduduk Cina yang berdasarkan agamanya, ternyata yang beragama itu jauh lebih banyak daripada yang unbeliever gitu ya. Ini kan kalau dalam konteks Indonesia bisa menjadi counter yang sangat baik terhadap pandangan-pandangan yang salah terhadap komunisme gitu ya. Apalagi tadi Frater bilang Partai Komunis hari ini sudah berubah. Lalu yang saya ingin tanyakan tuh sebetulnya soal soal perekonomian. Kalau lihat bagaimana ekonomi dunia hari ini dikuasai Cina, dan banyak sekali dokumen tertulis di berbagai badan-badan dunia yang mengatakan bahwa Cina tahun 2050 akan menjadi the giant of Asia dengan 3 miliar orang kaya baru yang melek sains dan teknologi dan macam-macam. Itu menjadi menarik buat saya untuk mengetahui penduduk dari komposisi agama yang mana yang sangat berperan di dalam kontribusinya menghebatkan ekonomi Cina yang hari ini tidak tertandingi sih. Kita masih belum apa-apa dengan COVID-19 ya, mereka sudah selesai kayaknya tuh. Padahal awalnya dari sana. Terima kasih banyak, Frater. Terima kasih, Ibu Sulis. Silakan, Frater. Pertanyaan yang menarik. Terima kasih, Bu Sulis Tiawati atas pertanyaannya. Pertama, mungkin sedikit klarifikasi, karena yang Bu Sulis katakan bahwa pemeluk agama itu lebih besar daripada yang tidak beragama, itu menurut perhitungan dari World Religion Database. Oh, oke. Jadi kalau versi pemerintah
Jelas tidak. Versi pemerintah hanya 200 juta dari 1,4 miliar. Nah, itu versi pemerintah. Jelas tidak. Dan dalam keanggotaan Partai Komunis itu dikatakan bahwa seorang anggota Partai Komunis tidak memeluk agama apapun. Nah, pertanyaannya tentang kontribusi. Nah, saya melihat kok saya boleh mengatakan dengan gamblang bahwa yang secara terdaftar ya, yang mengkontribusi kepada ekonomi Cina jujur aja anggota Partai Komunis. Oh, okay. Kenapa demikian? Keanggotaan Partai Komunis itu juga belum tentu orangnya percaya sama komunisme. Itu adalah salah satu cara untuk menaiki untuk panjat sosial juga, untuk advance, untuk social advancement. Jadi dengan menjadi keanggotaan Partai Komunis saya punya network yang lebih baik, saya bisa mengakses institusi-institusi lebih baik, dan pengkaderan itu sudah ada sejak di kampus. Dan menjadi anggota Partai Komunis tidak mudah. Jadi bukan Partai Komunis itu yang mencari-cari anggota, tetapi orang itu yang mau melamar ke Partai Komunis karena menjadi anggota Partai Komunis itu satu bergengsi, kedua diseleksi, dan itu orang elit. Nah, perkara dia di dalam hatinya dia beragama, itu mungkin kita nggak tahu urusan lain. Tetapi keanggotaan itu menunjukkan suatu status elit dalam kehidupan sosial di Cina. Dan mereka itu ialah orang-orang yang cukup berperan karena mereka cukup hebat dari segi akademik sejak di kampus, kemudian mereka juga relatif mungkin mudah untuk mengakses pekerjaan. Dan sejak Chiang Zemin menjadi presiden, itu kan ada doktrin yang namanya San Ketao Taipiao, Three Representatives. Bahkan para orang-orang yang menjadi CEO atau menjadi entrepreneur hebat itu direkrut menjadi anggota Partai Komunis. Industri-industri Cina yang handal, katakanlah Hongqiao, Zhang Hong, apalagi deh, itu CEO-nya, pemiliknya adalah anggota Partai Komunis juga. Itu diakomodasi oleh doktrin San Ketao itu, Three Representatives. Memang agak aneh loh. Kok bisa ya? Bukannya ini partai yang pro-proletar dan anti-feodal, anti orang-orang kaya. Kok bisa? Chiang Zemin, ya ini dia mengadaptasi dengan kebutuhan Cina di masa modern. Bahwa kita ingin melakukan lompatan ekonomi jauh, saya nggak bisa terus pakai perang antar kelas, proletar versus bourgeois. Saya harus mengakomodasi orang-orang yang bisa memajukan ekonomi Cina, termasuk para CEO, para entrepreneurs, seperti itu. Jadi ya, kalau berdasarkan apa yang terdaftar ya, kelihatan bahwa yang memajukan Cina, yang menjadi mesin penggeraknya adalah memang kader-kader Partai Komunis. Terima kasih. Jadi Partai Komunis kapitalis sebenarnya ya, Frater? Ya, itu levelnya komunisnya, levelnya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Prof. Sulis. Sekarang saya undang Prof. Roy. Kalau masih ada, tampaknya Prof. Roy tidak di depan layar itu. Oh, ada. Ada, Dokter Teddy. Selamat malam. Dokter Teddy, Frater, dan Bapak Ibu. Malam, Frater. Ingin tanya mengenai maraknya gerakan istilahnya bela Uighur. Bela Uighur atau demonstrasi demi ukhuwah Islamiyah, mari kita dorong pemerintah Indonesia supaya berani menyuarakan membela nasib Muslim kita di Uighur. Nah, ini kelihatannya dananya cukup besar, dan mungkin cukup besar sekali ya. Kayaknya nggak cuma dana dalam negeri, mungkin dalam kerangka forum akademik, Frater bisa kira-kira itu dari mana aja, siapa yang berkepentingan terhadap hal tersebut, dan kelihatannya itu dari LSM
Mungkin Frater dalam kerangka akademik ini kok agak penasaran saya. Saya pernah waktu ngajar di Kuala Lumpur, ada di toko buku Kinokuniya. Ada buku tentang Xinjiang. Saya beli ya datanya itu dosen Universitas Malaya, tapi saya pingin cari lagi itu buku langka, kemudian di Kinokuniya sudah nggak ada. Kinokuniya di Surya KLCC itu di Twin Tower, takut kayaknya. Belakangan saya cari, nggak ada lagi. Kira-kira mohon masukan Frater itu siapa di balik gerakan. Terima kasih dalam kerangka akademik ini Frater. Oh Salam ya. hormat. Dokter tadi. Terima kasih Prof. Roy. Silakan Frater. Terima kasih Prof. Roy pertanyaannya. Pemerintah Cina, ya, Beijing jelas menuding bahwa gerakan-gerakan itu misalnya mereka punya asosiasinya sendiri. Ya. Jadi nama persisnya saya lupa, jadi seperti asosiasi perantauan Uighur di seluruh dunia. Kalau tidak salah namanya Rebecca Kadir atau siapa pemimpinnya. Nah itu menurut pemerintah Beijing itu mereka didanai oleh asing. Dalam hal ini negara-negara barat. Itu sudah jelas mereka mengatakan seperti itu. Dan memang ya ini dalam perang intelijen dan perang mana memang ya negara-negara barat memang sebetulnya juga kelihatan sekali bagaimana mereka berusaha memprovokasi dan mengagitasi masalah Uighur di dunia internasional. Nah, itu yang dari pemerintah, dari pemerintah Beijing. Tudingan pemerintah Beijing seperti itu. Tentang bagaimana kebenarannya, ya saya juga tidak tahu dan saya juga tidak melakukan penelitian hal itu. Cuma tentang misalnya gerakan solidaritas Muslim Uighur misalnya, itu kadang-kadang pertanyaan saya memang cukup menggelitik. Misalnya, kalau dari pemerintah Indonesia jelas pemerintah tidak akan memberikan statement apa-apa, karena pemerintah menganggap itu domestic affairs. Tapi juga pertanyaannya adalah, kalau misalnya itu digerakkan oleh LSM, saya jujur aja mempertanyakan tentang kepentingan-kepentingan itu. Apakah itu kepentingan politik atau kepentingan yang murni berdasarkan agama? Karena, mohon maaf, ini kenyataan bahwa yang lebih marah itu kan yang urusan di Indonesia. Maaf ya, misalnya kasus Ahok, itu kan kasus di Indonesia. Sedangkan kasus yang lain, kita ingat, bukan hanya Uighur saja, bagaimana dengan Rohingya, lebih dekat, sesama anggota ASEAN. Bagaimana? Apakah juga kencang? Masalahnya adalah, pertanyaan saya, kepentingan politiknya apa? Kepentingan politik itu kan kepentingan politik yang di sini. Nah, kalau yang menjatuhkan yang di sini, kan ada kepentingan politik, ada kesempatan untuk mendapatkan jabatan politik. Nah, kalau berkoar-koar tentang yang di luar, kepentingan politiknya apa? Profesor Ashumadri Asra pernah menulis bahwa politik agama yang dijalankan di Indonesia itu ujung-ujungnya adalah kepentingan politik domestik short term, bukan atas nama agama. Itu menjadi suatu litmus test. Berkoar-koar heboh karena agama atau memang punya agenda politik. Jadi itu pertanyaan saya. Saya tidak menuduh, tapi itu pertanyaan saya karena ini ada kejadian ya yang kontras antara yang punya kepentingan politik dibalut agama sama yang kepentingan agama. Nah, kepentingan yang sekilas sama punya respon yang berbeda, punya reaksi yang berbeda. Dan yang saya lihat adalah karena yang satu jelas agenda politiknya jelas. Yang satu tidak jelas
kejadiannya di mana, di luar negeri, tapi untuk pelaku, untuk aktor-aktornya ini apa insentifnya? Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Teddy. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Roy, terima kasih Frater. Ya, hampir 2 jam kita sudah mendengarkan paparan yang sungguh menarik dan memperkaya wawasan kita dari Frater Klaus, begitu pula dengan diskusi yang memperdalam apa yang sudah kita kenali dari informasi yang disampaikan oleh Frater Klaus. Bapak Ibu sekalian, rasanya kita harus mengakhiri pertemuan kita kali ini, walaupun saya lihat masih ada waktu 4 menit, mudah-mudahan saya tidak ketinggalan dalam membaca apa yang sudah tertulis. Oh, masih ada satu ini mungkin dari Romo Sua ini. Hingga sekarang warna liturgi merah itu darah martir, tetapi perayaan Imlek itu merah, bukan putih atau kuning. Nah, ini yang sering menjadi pertentangan. Oh, oke. Jadi Romo Sua menambahkan keterangan saja. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk memberikan respon virtual kepada Frater Klaus. Luar biasa, Frater. Terima kasih untuk pencerahan yang diberikan. Saya persilakan sekarang Prof. Adri memberikan kata penutupnya, termasuk juga apa rancangan pertemuan berikut. Silakan Prof. Adri. Mas Dr. Teddy, ini istri saya ikut nguping ini, dan kata istri saya begini, masih jadi frater saja sudah pinter, apalagi nanti jadi Romo ya. Baik, Frater Radityo, kami mengucapkan terima kasih atas kuliahnya, dalam sekali, dan saya yakin bahwa ini memang memberikan pengetahuan baru bagi kita. Bapak Ibu sekalian, para Romo, kita akan ketemu lagi 2 minggu mendatang, masih dalam konteks kuliah daring. Kami memang belum menemukan narasumber yang sudah confirm, tapi saya yakin bahwa narasumber berikutnya juga tidak akan kalah menariknya. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Teddy. Dan sebagai akhirnya kami mengharapkan ada salah satu Romo yang berasal satu rumah dengan Frater Klaus untuk juga memberikan doa penutup bagi kita, sekaligus juga mendoakan bagi Frater Klaus untuk supaya bisa tetap berhasil dalam studinya dan kemudian bisa menjadi Romo pada akhirnya. Mungkin itu saja. Dipersilakan mungkin Romo Marti atau yang lain untuk kemudian memimpin doa bagi kita. Silakan Romo. Romo Marti, silakan. Kalau tidak ada Romo Marti, bisa Romo. Ya boleh saya kalau enggak ya. Monggo Romo Rektor. Saya bukan rektor lagi, sudah. Oh, sudah. Sudah diganti ya. Baik, kita. Silakan Romo Sutiarjo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Baik dan Maha Murah, kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam pertemuan ini kami boleh menambah pengetahuan kami yang semakin meneguhkan iman kami akan Tuhan Yesus dan perkembangan kerajaan Allah di dunia ini. Semoga pengetahuan yang kami peroleh ini sungguh mengembangkan hidup kami, pergaulan kami, pelayanan kami, dan di dalam pengetahuan akademis kami juga semakin membuat kami menjadi lebih manusiawi dan menjadi putra-putra Allah. Semoga kami semua boleh memperoleh berkat daripada Tuhan sertamu. Semoga kita semua dikaruniai berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak Ibu Romo, Saya pikir Frater itu tadi Munarman tadi itu. Saya tampilkan Munarman ya. Munarman FPI itu. Wajahnya tampilin. Oke. Ya. Oh, saya lihat itu, coba lihat.
luar biasa ya. Sehat. Semuanya. Terima kasih Bu Sulis. Terima kasih Romo Masih. Rekaman ini akan muncul seminggu kemudian ya Bapak Ibu Romo di YouTube. Jadi silakan ditunggu. Kita akan edit dulu supaya bagus. Terima kasih Prof. Adri, Mas Dedi, Mas Dias. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Romo, Bapak Eni. Jumpa lagi ya. Selamat malam. Selamat malam ya.